Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Sweetcast ya. Untuk penjelasannya silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum bermulai, lebih baik kita bersyukur dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pertama, kita bersyukur bahwa banyak orang-orang yang baik di sekitar kita, sehingga kita pun menjadi lebih baik. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Ya, jadi carilah teman-teman yang baik. Oke. Kemudian kita berdoa semoga ilmu yang didapat hari ini sudah terserap dengan tetap menjaga sopan santun. Karena sopan santun itu modal utama kita. Walaupun kita pintar, tapi kita tidak sopan, tidak santun, ya, kita tidak respect ya ini kita. Seperti ilmu padi lah. Semakin menunduk, semakin berisi, semakin menunduk ya. Seperti itu ya. Kemudian kita berdoa semua tetap memiliki pikiran yang melangit, tapi hati kita tetap di bumi. Artinya pikiran kita itu udah jauh ya, udah hebat, tapi hati kita tetap ya merendah gitu ya. Oke, pada pertemuan 10 kita akan mereview dulu pertemuan sebelumnya. Agenda pertama kita itu mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kondisional pengambilan keputusan, if else, dan nested if ya. Kemudian kita akan masuk ke materi baru yaitu konsep Sweetcast, tetap masih dalam selection ya, pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita akan bedakan antara if dan Sweetcast. Apa sih bedanya nanti gitu ya. Nah, biasanya semakin banyak tuh codingan baru, kita akan semakin pusing. Oke. Agenda kita yang pertama mereview, yang kedua Sweetcast, materi baru, kita akan bandingkan antara Sweetcast dan if. Nah, harus dan selalu ibu ingatkan perkataan Albert Einstein ini. Kita harus berpikir simpel dulu. Jika tidak, kita nggak akan paham. Contohnya dalam ngoding, kita udah mikir susah terlebih dahulu, maka logika kita nggak jalan. Kita pikir aja, sesimpelnya aja dulu. Karena ngoding itu tanpa error sepertinya rasa sayur tanpa garam. Itulah ya. Nah, kita akan review dulu. Pertama, if ini hanya untuk kondisional tunggal, jadi hanya ada satu kondisi. If, jika dalam kondisi if itu benar, maka dikerjakan. Jika tidak, ya tidak dikerjakan, cuma satu aja. Pertama kita mau nanya sama orang, kamu mau nggak? Mau. Udah mau, nggak ada lagi pilihan berikutnya. Tapi ke if else ada dua, nah ya, ada dua kondisi. Jika benar maka akan kondisi itu akan dikerjakan. Dan if jika tidak maka dia masuk ke else. Contohnya dua pilihan. Jika lulus SNPTN saya masuk ke perguruan tinggi, jika tidak maka saya masuk perguruan swasta misalnya. Kalau if tadi gimana? Jika lulus SNPTN maka masuk perguruan tinggi negeri, jika tidak ya nggak kuliah gitu ya. Kalau if, else if, nah ini banyak. Jika lulus SNPTN maka saya masuk perguruan tinggi negeri. Jika saya lulus perguruan PTN maka saya masuk PCN ya. Jika tidak gimana ya, nggak jadi. Lanjut berikutnya maka masuk ujian bersama segala macam. Saya ini pilihannya ada berapa. Kemudian nested if, di dalam if ada if. Ini sudah kita akan bahas dengan contoh soal. Nah, kita bahas dulu flowchartnya. Dari flowchart kita dapat lihat ya, jika kondisinya benar di if, maka dia masuk ke statement dalam if. Kalau salah ya udah dia keluar langsung. If else, jika benar dia masuk ke statement di dalam if, jika salah masuk ke statement yang ada di dalam else.
Oke ya. Kemudian else if. Nah, ini ada 3 ya. Ada if, jika benar masuk ke statement 1, jika salah dia akan masuk ke kondisi else if berikutnya. Jika dia true, maka masuk ke kodimen pernyataan bawah. Dan nggak terpenuhi juga kondisi kedua, dia masuk kondisi ketiga. Maka true, kalau false dia kemana lagi gitu. Ini tergantung kodimen kita. Nested if, di dalam if jika benar dia akan true, masuk statement dalam if. Nah, dalam ini ada lagi pernyataannya. Contoh nested if apa? Jika saya lulus PCR, maka saya kuliah di PCR. Dalamnya terlihat lagi, apakah passing grade saya lebih dari 40? Jika iya, masuk TI. Jika tidak, mungkin masuk prodi yang lain. Nah, pertama tesnya lulus dulu. Misalnya ya, contoh-contoh ini sudah kita bahas. Oke, ingat kan ya, ini kita hanya mereview saja. Ini contohnya. Contoh if, jika angka modulus 2 sama dengan 0, misalnya 20 modulus 2 dengan 0 true, maka dikerjakan. Jika enggak, udah enggak keluar apa-apa. Oke. Yang kedua, if else. Apakah ini true? Jika true, maka dia akan keluar statement yang ada dalam if. Jika salah, maka dia statement ini. Misalnya dia buat 11. 11 maka keluar angka 11 adalah angka ganjil. Oke ya. Kemudian ada if else if. Nah, bedanya apa? Else if itu ada pernyataan lagi. Ini enggak ada. Ya. Kita review ya. Ini keluarannya apa? Contohnya. Kalau ibu masukin 11, maka 11 akan masuk ke statement ini. Kenapa? Karena di sini false. Kalau false berarti dia ke else if berikutnya. Apakah dia sisanya baginya 1? Ya, maka keluarlah angka 11 adalah angka ganjil. Ya. Kemudian ini nested if. Di dalam if ada if. Contohnya ini angka 20. Benar, true, maka keluar angka 20 adalah angka genap. Apa angka 20 besar dari 10? Jika iya, maka angka 20 lebih besar dari 10. Jadi ada keluarannya 2. 1 dan 2. Ini contoh nested if. Oke, kita mereview yang sebelumnya. Kita masih ingat ya. Nah, kita masuk ke materinya. Suitcase pengambilan keputusan. Ya. Sini pengambilan keputusannya kita menyeleksi kondisi. Ya, kita melakukan selection. Namanya selection. Gimana kondisinya? Yang sebelumnya kita sudah bahas. If dan if. Sekarang kita bahas switch dan break. Nah, continue ini untuk berikutnya. Ya. Nah, hampir sama ya antara suitcase dan if itu mirip, cuma berbeda. Nah, untuk tipe atau pernyataan suitcase khusus untuk mengecekkan data tipe data karakter dan integer. Karakter dan integer. Kondisi umumnya ada switch, dalamnya ada kondisi. Kalau if ada kondisi ya juga dalamnya. Kemudian buka kurung kerawal ada case. Jangan lupa ini ada titik 2. Bawahnya ada kondisi atau pernyataan-pernyataan dari kondisi tersebut dan masuk dengan kurung kerawal. Ini contohnya ya. Apakah pilihannya 1? Ya, jika statement 1. Jika tidak, dia akan ngecek 2. Apakah pilihannya 2? Dan gitu terus ya. Nah, contohnya ini ada integer hari, kemudian di sini ada hari, kita inputkan dari keyboard, kita switch harinya ini, dan ada kenapa ada tanda kutip? Karena dia karakter. Di sini kan integer, tapi di sini kita gunakan get char ya. Jadi baca karakter, maka dia harus ada tanda kutip 1.
Apa output dari program ini? Output adalah hari adalah Senin, hari adalah Selasa. Kenapa demikian? Kalau dimasukin 3 gimana? Nah, ini kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada conditional break ya. Ada break adalah untuk ketika statement itu telah terjawab iya, benar, maka dia akan break. Dia tidak akan mengeksekusi program berikutnya. Cukup, selesai. Contohnya ini. Jika kita masukkan 1, maka yang output keluarnya adalah hari adalah Senin. Dia tidak akan lagi mengeluarkan hari adalah Selasa karena dia sudah ada break. Jadi break itu selesai, mengistirahatkan programnya, tidak lagi mengeksekusi yang di bawahnya. Jika ibu pilih 3 gimana? 3, maka program tidak melakukan apapun. Jadi error. Oke, gimana cara solusinya? Nah, solusinya kita adalah menggunakan default. Apa beda program 1 dengan program 2? Yuk, apa bedanya? Bedanya ada di itu data. Ini chart, ini integer. Ketika chart, karakter yang menggunakan tanda kutip 1. Kalau dia integer, dia 1. Boleh nggak kita gunakan float di sini? Nggak bisa ya. Tidak bisa. Bisa integer. Karakter. Nah, ini bedanya. Ini kita gunakan F, dan integer ini kita gunakan capture. Kalau kita inputkan 3, outputnya adalah input tidak terdeteksi. Jadi outputnya adalah input tidak terdeteksi. Apapun yang kita inputkan tidak ada dalam pilihan cache-nya, maka dia akan baca ke default. Ya. Nah, apa perbedaan antara switch, break, dan if else? Switch and break lebih sederhana dan mudah dibaca karena logikanya benar. Kalau if else, true or false, ya, ada logikanya. Switch memerlukan break, tetapi if tidak. Switch hanya menerima tipe data integer dan karakter, sedangkan if lebih luas dari itu. Bisa tipe data apa saja. Kemudian switch bekerja berdasarkan prinsip persamaan, apakah sama, kalau if berdasarkan true or false. Ya, logika ya, sebelumnya. Apakah dalam switch case bisa pakai gerbang logika ya? Kita nggak gunakan. Kita gunakan if. Pada if, proses pencetannya satu-satu. If dulu, else if, kemudian berikutnya sampai temu yang benar. Nah, kalau di switch case kita gunakan misalnya dia milih 1, ya pilihannya tetap 1. Kalau pilih 2 langsung lompat ke 2 tanpa 1 dicek. Kalau dalam if maka akan dicek juga 1, kemudian 2, dan kemudian 2 baru selesai. Ya. Switch-nya kini lebih efisien dalam penggunaan memori. Dia prosesnya tadi dia tidak perlu lama. Kalau pilih 2 langsung ke 2. Harus cek 1. Kemudian itu ya perbedaannya. Sebagai penutup kita akan evaluasi, besok kita akan latihan, kita akan melihat pencapaiannya, kita evaluasi sebagai tugas yang akan ibu share di classroom atau di e-learning. Apakah kondisi ini benar atau salah? Seperti pernyataan. Ya. Apakah if else hanya punya 1 statement, benar atau salah? Katanya itu salah ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, tadi kita sudah mereview, kita sudah memahamkan switch case, kita sudah membedakan antara switch case dan if ya. Nanti minggu depan kita akan latihan. Jadi praktikum kita akan coba juga. Oke, jika ada pertanyaan kita akan diskusi di forum. Semoga materi ini cukup membantu dalam pemahaman awal untuk switch case. Di depan kita akan lanjut switch case, break, dan default dengan berbagai macam contoh program dan latihan. Oke, sekian dulu dari Ibu. Jika ada
ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu melalui email atau kita forum diskusi di e-learning. Slide ini akan Ibu upload. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.